Dalam tahap tutorial, peserta dibantu oleh peran profesi akan menganalisis kondisi pasien secara lebih mendalam. Tutorial dilakukan dengan metode 7 jam yang terdiri dari mengklasifikasikan istilah asing, menetapkan permasalahan, brainstorming, menganalisis masalah, menetapkan tujuan belajar, mengumpulkan informasi tambahan, dan tahap pelaporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang tutorial. Jadi pada tahap ini peserta dan peran profesi akan membahas lebih lanjut terkait kondisi pasien. Pelaksanaan tutorial kali ini berdasarkan metode 7 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman pada sesi tutorial kali ini. Sesi tutorial merupakan tahapan dari IPE. Tutorial kali ini kita akan berdiskusi mengenai kondisi pasien secara lebih mendalam dengan metode 7 jam. 7 jam ini terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama yaitu mengklasifikasikan istilah asing, step kedua menetapkan permasalahan, step ketiga brainstorming, kemudian step keempat menganalisis masalah, step kelima menetapkan tujuan belajar, step keenam mengumpulkan informasi tambahan atau belajar mandiri, dan juga step ketujuh untuk melaporkan hasil belajar mandiri. Jadi tutorial kali ini terdiri dari 2 pertemuan. Pertemuan pertama selama 50 menit, kemudian diberi jeda selama 25 menit untuk belajar mandiri, dan pertemuan kedua selama 35 menit untuk melaporkan hasil belajarnya. Baik, kita bisa langsung mulai saja ya tutorialnya. Perkenalkan, saya sebagai ketua berasal dari peran profesi dokter. Sebelum kita memulai ke step 1, kita bacakan dulu dialog skenarionya. Kepada rekan farmasi, dipersilahkan. Terima kasih Ketua atas kesempatannya. Saya izin membacakan skenario untuk tutorial pada hari ini. Seorang laki-laki berusia 54 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam RSU karena tekanan darahnya masih 150/95 mmHg. Meskipun sudah 2 bulan mengkonsumsi obat kapropil 25 mg, fungsi ginjal masih normal, tinggi badan 170 cm dan berat badan 70 kg. Tingkat perutnya 95 cm. Baik, terima kasih rekan farmasi atas pembacaan skenarionya. Kita akan mulai ke step 1, yaitu mengklasifikasikan istilah asing. Kepada teman-teman yang memiliki istilah asing dan harus diidentifikasi, boleh untuk diajukan sebagai pertanyaan. Silakan. Baik, kepada rekan perawat, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ketua atas kesempatannya. Saya izin menambahkan istilah asing yaitu captopril. Baik, terima kasih. Apakah ada teman-teman lagi yang menambahkan? Jika dirasa cukup, kita akan menjawab dari captopril ini. Kepada teman-teman yang memiliki pengetahuan tentang captopril, dipersilahkan. Baik, kepada rekan farmasi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ketua atas kesempatannya. Saya izin menjawab pertanyaan istilah asing captopril tadi. Merupakan salah satu obat antihipertensi golongan AC inhibitor yang telah banyak digunakan untuk pengobatan hipertensi dan gagal jantung kognitif, dan diresepkan untuk pasien kronis yang membutuhkan agen terapi jangka panjang. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke Ketua. Baik, terima kasih rekan farmasi atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke step kedua, yaitu menetapkan permasalahan. Pada teman-teman yang timbul permasalahan dari skenario ini bisa untuk didiskusikan. Silakan rekan farmasi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, dari rekan Dr. Niki, silakan. Baik, terima kasih. Saya izin pertanyaan. Bagaimana tanda dan gejala dari hipertensi? Kemudian, apakah ada lagi bertanya? Jika tidak, saya izin bertanya. Bagaimana etiologi dari hipertensi itu? Untuk rumusan selanjutnya, apakah ada yang bertanya?
Baik, silakan kepada rekan farmasi. Baik, izin mengajukan pertanyaan. Bagaimana faktor risiko dari hipertensi? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika dirasa cukup, kita lanjut ke step ketiga, yaitu brainstorming. Di step ini kita akan menjawab sesuai dengan kemampuan kita, sehingga untuk buku dan literatur harap untuk ditutup. Baik, untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, yaitu bagaimana seseorang dikatakan menderita hipertensi. Apakah ada yang ingin menjawab? Baik, jika tidak ada, saya izin menjawab. Jadi diagnosis dari hipertensi ini ditegakkan apabila pada pengecekan berulang didapatkan tekanan darah diastolik di atas lebih dari sama dengan 90 mmHg, dan juga tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah nomor 2, yaitu bagaimana tanda dan gejala dari hipertensi itu. Bagi teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, kepada rekan farmasi, dipersilahkan. Baik, izin menjawab. Untuk gejala dari hipertensi sendiri, itu peninggian tekanan darah sebagai satu-satunya yang menjadi gejala awal. Nah, untuk kelanjutan gejalanya itu akan timbul baru setelah adanya komplikasi dari organ tubuh lain seperti jantung, otak, ginjal, dan lain-lain. Baik, terima kasih jawaban dari rekan farmasi. Kemudian kita beranjak ke rumusan masalah nomor 3, yaitu bagaimana etiologi dari hipertensi. Kepada rekan yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, kepada rekan farmasi, dipersilahkan. Terima kasih Pak Ketua, izin menjawab. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi sekunder dan hipertensi primer. Hipertensi primer adalah hipertensi yang 90% sudah diketahui penyebabnya, sedangkan hipertensi sekunder adalah hipertensi yang diketahui penyebabnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan rumusan masalah nomor 4, yaitu bagaimana faktor resiko dari hipertensi. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, kepada rekan perawat, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ketua atas kesempatannya. Jadi faktor risiko hipertensi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor yang dapat diubah dan juga faktor yang tidak dapat diubah. Untuk faktor yang tidak dapat diubah itu seperti riwayat keluarga, lalu juga jenis kelamin, dan juga usia. Dan untuk faktor yang dapat diubah itu seperti pola hidup yang tidak sehat, seperti minuman beralkohol, lalu juga merokok, dan juga makan makanan yang tidak bergizi seperti makan makanan yang berlemak. Mungkin itu dari saya, Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari rekan perawat. Kita sudah menjawab 4 rumusan masalah dalam step brainstorming ini. Kemudian kita akan lanjut ke step keempat, yaitu menganalisis masalah secara lebih mendalam. Sebelum kita memasuki step keempat, kita akan membuat mind mapping terlebih dahulu. Kepada rekan notulen, dipersilahkan. Baik, kita akan menganalisis masalah lebih mendalam pada step ini, dimulai dari rumusan masalah nomor 1, yaitu bagaimana seseorang dikatakan menderita hipertensi. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, kepada rekan farmasi, dipersilahkan. Terima kasih Ketua, izin menjawab. Berdasarkan anamnesis, sebagian besar pasien hipertensi bersifat asimptomatik. Beberapa pasien mengalami keluhan berupa sakit kepala, merasa seperti berputar atau penglihatan kabur. Pada anamnesis dapat pula digali mengenai faktor resiko kardiovaskuler seperti merokok, obesitas, dan aktivitas fisik yang kurang. Berdasarkan pemeriksaan fisik, nilai tekanan darah pasien diambil rata-rata 2 kali pengukuran pada setiap kali kunjungan ke dokter. Apabila tekanan darah lebih dan sama dengan 140/90 mmHg pada 2 atau lebih kunjungan, maka hipertensi dapat ditegakkan.
Baik, terima kasih atas jawabannya dari rekan farmasi untuk rumusan masalah nomor 1. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah nomor 2, yaitu bagaimana tanda dan gejala dari hipertensi. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab? Baik, jika tidak ada, saya izin menjawab ya. Jadi menurut Tambayong dalam Nur Arifin AH dan Kusuma H tahun 2016, tanda dan gejala pada hipertensi ini dibedakan menjadi 2, yaitu tidak ada gejala dan ada gejala. Pada tidak ada gejala ini, yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah. Selain penentuan spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah, selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa. Hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan pernah didiagnosa jika tekanan darah tidak teratur. Kemudian gejala yang lazim atau sering yaitu seperti sakit kepala, lemas dan kelelahan, dan juga sesak napas. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, setelah step 4 kita tuntaskan untuk menjawab semua pertanyaannya, kita akan menuju ke step 5 untuk menentukan tujuan belajar. Kepada teman-teman yang ingin menetapkan tujuan belajar, dipersilahkan. Kepada rekan farmasi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ketua atas kesempatannya. Saya izin menanyakan bagaimana terapi untuk pasien hipertensi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang bertanya? Jadi kepada rekan perawat, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ketua atas kesempatannya. Saya izin menambahkan tujuan belajarnya, yaitu bagaimana prinsip dari pemberian obat antihipertensi. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang bertanya? Cukup? Baik, kita cukupkan untuk penetapan tujuan belajar ini. Dan pada sesi 1 tutorial ini bisa kita tutup. Dan kemudian untuk sesi ke-6 yaitu pengumpulan informasi tambahan atau belajar mandiri. Kepada peserta diberikan waktu selama 25 menit dan dipersilakan untuk membuka literatur yang sudah kami persiapkan. Baik, sesi belajar mandiri sudah habis dan kita akan memulai untuk tutorial sesi kedua. Sesi kedua diberikan waktu selama 35 menit untuk melaporkan hasil dari belajar mandiri tadi. Baik, kita akan menjawab LO nomor 1, yaitu bagaimana terapi untuk pasien hipertensi. Kepada teman-teman yang menjawab, dipersilakan. Baik, kepada rekan farmasi, dipersilakan. Terima kasih pada Ketua. Izin menjawab, menurut Kemenkes RI tahun 2013, penata laksanaan hipertensi adalah untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskuler dan mortalitas serta morbiditas yang berkaitan. Pengobatan hipertensi terdiri dari terapi non-farmakologis dan farmakologis. Terapi non-farmakologis harus dilaksanakan oleh semua pasien hipertensi dengan tujuan menurunkan tekanan darah dan mengendalikan faktor-faktor risiko penyakit penyerta lainnya. Sebagaimana sebagian besar guideline hipertensi merekomendasikan tata laksana farmakologi pada pasien dengan tekanan darah lebih dan sama dengan 140/90 mmHg yang belum mencapai target tekanan darah yang diinginkan dengan modifikasi dari dulu. Baik, terima kasih kepada saudara farmasi atas jawabannya. Kemudian kita berlanjut ke LO nomor 2, yaitu bagaimana prinsip dari pemberian obat antihipertensi. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, kepada rekan kedokteran gigi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ketua. Saya izin menambahkan jawaban. Jadi, jika tekanan darah terkontrol, maka pemberian obat antihipertensi di puskesmas dapat diberikan di saat kontrol dengan catatan obat yang diberikan untuk pemakaian selama 30 hari bila tanpa keluhan lain. Nah, untuk penderita hipertensi yang baru didiagnosa atau kunjungan pertama, maka diperlukan kontrol ulang disarankan 4 kali dalam sebulan atau seminggu sekali. Apabila tekanan darah sistolik itu kurang dari 160 mmHg atau diastolik itu kurang dari 100 mmHg, sebaiknya diberikan terapi kombinasi setelah kunjungan kedua atau selama 2 minggu tekanan darah tidak dapat dikontrol. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.
terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan. Kita tadi sudah menyelesaikan 7 step dalam tutorial. Kemudian sebelum kita tutup pertemuan ini, dari rekan peserta bisa memberikan kesimpulannya. Baik, kepada rekan farmasi silakan. Baik, terima kasih Ketua atas kesempatannya. Saya izin menyampaikan kesimpulan. Jadi yang pertama, kapropil merupakan golongan asli inhibitor untuk pengobatan antihipertensi. Kemudian yang kedua, penyebab hipertensi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu primer dan sekunder. Yang ketiga, faktor resiko dari hipertensi itu ada dari faktor yang dapat diubah seperti keluarga, usia, jenis kelamin, dan yang dapat diubah yaitu dari faktor gaya hidup. Kemudian yang keempat, diagnosis hipertensi bisa ditegakkan apabila tekanan darah dari pasien itu lebih dari 140/90 mmHg. Terima kasih, saya membacakan surat. Baik, terima kasih atas penyampaian kesimpulannya dari rekan peserta. Akhirnya kita sudah sampai pada ujung kegiatan diskusi pada kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.